adik-adik, perkenalkan nama kakak Teriana. Di sini kakak akan membagikan materi tentang keragaman bentuk dan wujud benda. Teman-teman, benda-benda yang ada di sekitar kita sangat beragam. Dari keragaman itu, benda-benda dapat dikelompokkan berdasarkan bentuk dan wujudnya. Menurut bentuknya, benda ada yang berbentuk persegi, persegi panjang, lingkaran, oval, jajar genjang, trapesium, dan sebagainya. Menurut wujudnya, benda dibedakan menjadi 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Seperti yang sudah Umi sampaikan tadi, ada beraneka ragam bentuk benda. Ada yang seperti lingkaran, oval, persegi panjang, persegi, jajar genjang, trapesium, segitiga, dan layang-layang. Bentuk-bentuk benda ini bisa kita temui di sekitar kita. Nah, teman-teman, sekarang mari kita lihat keberagaman wujud benda yang dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama ada padat, kedua ada cair, yang ketiga ada gas. Nah, teman-teman, benda padat itu adalah benda atau barang yang wujudnya padat dan mempunyai bentuk tertentu. Misalnya tas, buku, pensil, dan sebagainya. Selanjutnya benda cair. Benda cair adalah benda atau barang yang dapat berubah bentuk menurut bangun tempatnya karena molekulnya bergerak bebas. Selanjutnya ada benda gas, yaitu zat ringan yang sifatnya seperti udara. Nah, teman-teman, sekarang mari kita lihat sifat-sifat benda padat. Yang pertama, benda padat itu kuat dan kokoh. Yang kedua, benda padat bentuknya tetap. Yang ketiga, volumenya tetap. Teman-teman tahu nggak sih apa itu volume? Nah, volume itu ialah isi atau besarnya benda dalam ruang. Nah, sekarang mari kita lihat pensil dan gelas ini. Pensil dan gelas kuat dan kokoh. Nah, bentuknya juga tetap. Ketika pensil dimasukkan ke dalam gelas, bentuknya tetap pensil. Ataupun gelas, ketika dimasukkan pensil, bentuknya tetap gelas, tidak berubah. Volumenya juga tetap. Berat pensil tetap sama walaupun dimasukkan ke dalam gelas. Nah, teman-teman, contoh benda padat itu adalah batu, kayu, tanah, besi, kaca, kain, dan plastik. Nah, teman-teman, sekarang mari kita lihat benda cair. Benda cair sangat bermanfaat di kehidupan kita. Contohnya adalah air, minyak, aneka minuman seperti teh, kopi, susu, dan sirup. Lalu aneka peralatan rumah tangga seperti shampoo, deterjen, dan sabun cair. Serta yang ada di dalam tubuh manusia seperti darah, keringat, dan air mata. Teman-teman, yuk kita lihat sifat-sifat benda cair. Yang pertama, bentuk sesuai wadahnya. Teman-teman, jika air kita masukkan ke dalam wadah setengah lingkaran, maka bentuknya juga akan setengah lingkaran. Lalu, jika air kita masukkan ke wadah persegi, maka bentuknya akan menjadi seperti persegi pula. Dan jika kita masukkan ke dalam gelas yang tinggi, maka bentuknya akan mengikuti gelas tersebut. Selanjutnya, mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Nah, contohnya adalah semua sungai yang bermula di daerah pegunungan akan berakhir di daerah pantai ataupun danau yang rendah. Yang ketiga, meresap melalui pori-pori kecil. Kemampuan tersebut dikenal dengan nama daya kapilaritas. Contohnya, ketika teman-teman mengelap tumpahan air di atas meja, maka air akan meresap ke atas melalui tisu, sehingga permukaan meja menjadi kering kembali. Yang terakhir, volumenya tetap.
Nah, jika benda cair dipindahkan wadahnya, maka isinya akan tetap sama dengan wadah sebelumnya. Nah, teman-teman, itu tadi sifat-sifat benda cair. Sekarang mari kita lihat benda gas. Nah, teman-teman, benda gas itu contohnya adalah udara, angin, asap, kabut, uap, oksigen, dan sebagainya. Nah, teman-teman, sekarang mari kita lihat sifat-sifat benda gas. Yang pertama adalah menempati ruang. Semua ruang akan dipenuhi oleh benda gas. Ruang kelas, kamar mandi, kamar tidur, dan semua tempat dipenuhi oleh gas. Lalu yang kedua, dapat bergerak ke segala arah ditentukan oleh tekanan udara. Benda gas akan bergerak dari daerah yang suhunya tinggi ke daerah yang suhunya rendah. Contohnya adalah angin darat yang terjadi pada malam hari ketika suhu daratan tinggi dan suhu laut rendah, sehingga udara bergerak dari darat ke laut. Ini biasanya dimanfaatkan oleh nelayan untuk menerpa layar. Lalu sifat yang ketiga adalah bentuk berubah sesuai tempat. Misalnya, gas yang ada di dalam balon akan berbentuk balon. Gas yang ada di dalam ban akan berbentuk ban, dan sebagainya. Nah, sifat yang keempat adalah volume berubah-ubah karena gas dapat memuai dengan cepat. Misalnya, jika kita meletakkan balon di tempat yang panas, maka lama-kelamaan gas di dalam balon tersebut akan menyusut, sehingga volumenya akan berkurang dan balon akan menyusut pula.